Salam literasi, salam bela negara untuk mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Ini adalah video ketiga dalam rangkaian video tutorial bebas perpustakaan UPN Veteran Yogyakarta. Untuk video pertama, kemarin kita membahas cara membuat akun ePrint. Kemudian di video kedua kita membahas cara menyiapkan 6 file PDF sebagai syarat bebas perpustakaan UPN Veteran Yogyakarta. Di video ketiga kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengupload atau unggah mandiri 6 file PDF tersebut sebagai syarat bebas perpus. Syarat pertama sudah, syarat kedua sudah, syarat ketiga koneksi laptop atau laptop terkoneksi internet sudah. Kemudian kita baca alurnya. Mahasiswa membuat akun sudah, mahasiswa mengunggah karya ilmiah. Nanti kita akan melakukan unggah karya ilmiah. Kemudian nanti kita akan mengisi form. Nah, kemudian nanti setelah form diisi, pustakawan perpustakaan UPN Veteran Yogyakarta akan memverifikasi ya, dokumen atau file yang kita unggah apakah benar atau salah. Jika benar, maka pustakawan akan mengecek apakah kita atau teman-teman mahasiswa memiliki tanggungan pinjaman buku atau benda di perpustakaan atau tidak. Jika tidak memiliki tanggungan, maka kita akan menuju ke sini, disetujui dan tanpa tanggungan, dan mahasiswa atau kita akan mendapatkan file PDF surat bebas perpustakaan yang akan dikirim ke email kita, ke email teman-teman mahasiswa. Namun, jika teman-teman mahasiswa itu yang diunggah benar, tetapi memiliki tanggungan denda atau tanggungan pinjaman, maka mahasiswa harus menyelesaikan tanggungan tersebut untuk hadir atau datang ke UPA Perpustakaan Veteran Yogyakarta untuk menyelesaikannya. Nanti setelah selesai, file PDF surat bebas perpus akan dikirimkan ke email teman-teman mahasiswa. Skenario ketiga, kalau seandainya file yang kita unggah ada kesalahan, maka kita akan ada informasi yang akan dikirimkan ke email. Kita harus memperbaiki file tersebut atau isiannya dengan cara mengunggah kembali ke ePrint atau mengedit, merevisi hasil unggahan kita. Kemudian setelah merevisi, kita unggah kembali atau kita isi form konfirmasi. Kemudian akan diverifikasi kembali sama pustakawan. Berputar seperti itu. Jika teman-teman sudah melakukan pada video tutorial pertama dan kedua secara benar, maka untuk skenario ketiga yang isi filenya salah itu tidak akan. Hanya nanti cuma ada dua jenis, masih punya tanggungan atau tidak punya tanggungan. Oke, kita mulai. Yang pertama ini di panduan mahasiswa login terlebih dahulu pada sistem unggah mandiri melalui eprints.upnjk.ac.id. Kita klik. Sebentar. Kita klik kanan aja, kita open link in new tab. Ya. Tampilan ePrint kita seperti ini. Namun jika nanti teman-teman mendapati tampilan, contohnya saya buka saja, tampilan yang unsafe, misalnya tidak aman, teman-teman tinggal pilih advance setting, kemudian setujui untuk jaringan amannya, setujui menerima resiko. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jika sudah memasuki tampilan halaman depan ePrint milik UPN Veteran Yogyakarta, hal pertama yang kita lakukan adalah
melakukan login menggunakan username dan password yang telah diberikan melalui email. Oke, kita cek emailnya, username-nya sudah dikirim, passwordnya sudah kirim. Kita login, kita klik menu login pada kiri atas. Login, kita klik, kita masukkan username kita masukkan password kita, username dan password yang sudah dikirim di email tadi. Kita klik login. Ya, sudah masuk kita. Tahap kedua adalah setelah login, pastikan nama akun sudah sesuai. Selalu periksa kesesuaian profil. Kita kembali lagi ke AppPrint. Nama akun kita sudah sesuai. Ya, oke. Berikutnya adalah tahap untuk memulai unggah mandiri. Klik tombol New Item. Oke, kembali lagi ke AppPrint. Kita klik tombol New Item pada bagian bawah tulisan Manage Deposit. Kita klik New Item. Oke, kita kembali ke panduan. Terus pada item tipe, pada bagian item ini, pada bagian ini, pilih tugas akhir untuk karya ilmiah, jenis tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian klik tombol next. Kita kembali lagi ke AppPrint. Kita bagian pada belah kiri ini kita pilih tugas akhir. Kita klik tugas akhir. Setelah kita klik tugas akhir, arahkan kursor ke tombol next. Kita klik next. Oke, jika sudah sampai sini kita buka lagi panduannya. Terus kemudian kita klik choose file untuk memulai mengunggah dokumen karya ilmiah. Yang kita unggah adalah 6 file yang sudah kita siapkan, seperti pada video kedua kemarin. Kita harus pilih choose file. Kita kembali ke AppPrint, kita klik choose file, klik. Kita cari file yang sudah kita siapkan pada video kedua. Kita upload secara urut. Cover kita klik dulu. Sudah kita klik open. Oke, kemudian klik choose lagi. Kita pilih yang file kedua, abstrak. Kita klik, kemudian klik open. Kemudian yang file ketiga, kita klik choose file, klik. Kita pilih file ketiga, halaman pengesahan, kita klik open. Kemudian kita upload lagi atau choose file lagi yang file keempat. Klik 4 daftar isi, klik, kemudian klik open. Kemudian kita upload yang kelima, klik choose file lagi, pilih yang kelima, klik daftar isi. Ini harusnya daftar pustaka, tapi nggak masalah. Klik open. Kemudian kita pilih, klik file yang terakhir adalah skripsi full atau tesis full atau disertasi full, teman-teman. Kita klik open. Ya, sudah. Kita kembali lagi ke panduan. Setelah dokumen diunggah, klik show option pada masing-masing dokumen. Untuk pengaturan hak akses ketika karya ilmiah akan dipublikasikan, lalu klik update metadata. Oke. Untuk cover itu anyone, abstrak anyone, halaman pengesahan anyone, daftar isi anyone, daftar pustaka anyone, dan yang full text-nya itu repository staff only. Maksud dari ini adalah untuk cover sampai daftar pustaka, semua orang yang mengakses ke AppPrint itu bisa membaca dan melihatnya. Tetapi untuk full text-nya dikunci. Jadi orang lain yang akan membaca skripsi kita, tugas akhir kita, tesis kita, disertasi kita harus datang ke perpustakaan perpustakaan UPN Veteran Yogyakarta untuk membaca full text-nya. Jadi tidak bisa diakses di mana saja, hanya bisa di UPN. Oke,
Berarti cover sampai daftar pustaka, settingannya anyone. Untuk yang full textnya settingannya repository staff only. Kita kembali ke April. Kita mulai dari cover. Untuk visibility-nya anyone. Ini pastikan anyone. Scroll ke bawah. Abstract visibility-nya anyone juga. Scroll lagi ke bawah. Halaman pemesanan anyone. Daftar isi anyone. Daftar pustaka ini artinya daftar pustaka anyone. Kemudian yang terakhir full textnya ini pada bagian visible to, kita klik anyone-nya, kita pilih repository staff only, klik. Kemudian setelah selesai semua, klik update metadata. Ya, sudah selesai. Kita pastikan lagi hanya pada bagian yang full text ada keterangan restrict to repository staff only. Kita kembali ke panduan. Jika dokumen sudah selesai diunggah, klik next. Oke, kita kembali ke April, klik tombol next. Bisa next yang atas atau next yang bawah. Kita klik tombol next. Nah, di sini kita harus mengisi form ini satu demi satu sesuai dengan panduan pada judul. Oke, kita lihat panduan pada bagian title atau judul. Isikan sesuai dengan judul tesis, skripsi, atau disertasi teman-teman. Kita copy saja dari file Word skripsi, tesis, disertasi teman-teman. Kita copy daripada kelamaan. Kita blok, kita klik copy, klik kanan copy. Kita kembali lagi ke April kita pastekan, klik kanan paste. Sudah. Abstrak diisi abstrak bahasa Indonesia. Kita buka lagi skripsi kita cari abstrak kita. Abstrak yang kita kopikan tuh yang isinya saja, jangan judulnya atau olehnya ini, jangan. Yang isinya dari isi ini sampai ke bawah. Hanya abstrak bahasa Indonesia saja. Ini kita klik, kita tahan, kita tarik ke bawah. Kita blok. Kita blok sampai ke bawah. Sudah lepas. Sudah terblok. Kemudian kita klik kanan pada bagian yang sudah terblok. Kemudian klik copy. Kita pastekan ke April lagi. Diisikan ke bagian abstrak. Klik kanan. Paste. Sudah. Kemudian jenis karya ilmiah. Kita pilih sesuai dengan karya ilmiah kita. Misalnya skripsi, maka memilih skripsi. Misalnya tesis, memilih tesis, dan lain sebagainya. Kita pilih skripsi. Kemudian pada jenjang pendidikan, kita sesuaikan. Kalau skripsi kan pastinya S1. Kita klik S1. Terus pada bagian penulis, ada 3 kolom. File name, given name, dan email. Nanti yang kita isi adalah bagian file name. File name kita isi dengan nama full kita. Kita umpamanya kita sesuaikan dengan nama kita ya. Namanya tadi Renaldi Suratmaja. Renaldi Suratmaja. Ini nama full ya. Pada bagian family name diisi nama full Renaldi Suratmaja. Oke. Atau kalau namanya cuma satu misalnya Soekarno, ya Soekarno saja. Kalau namanya panjang misalnya Indra Lestari Wulan Aji, diketikkan aja semuanya. Oke, sudah. Kemudian pada bagian given name atau inisial kita klik dulu, kita isi dengan karakter titik. Kita isi titik saja. Sudah. Terus kemudian pada email kita isi dengan email kita. Renaldi. Oke. Berikutnya, jika ini perlu untuk catatan, jika skripsi kita lakukan penelitiannya bareng-bareng, ada penulis lainnya, contoh di prodi S1 kimia itu ditulis oleh 2 orang, maka pada bagian penulis ini isikan temannya atau rekannya di pengarang kedua.
Misalnya pengarang keduanya Bayu Pambuti. Sudah, nama panjang juga ya nama pengarangnya. Kemudian given name kita isi titik. Kemudian email diisikan emailnya nama pengarang kedua, nama rekan kita. Oke, sudah. Jika peneliti kita ada 3, maka diisi 3. Kalau 4 diisi 4-4-nya. Oke. Kemudian pada bagian penulis sudah, kita scroll ke bawah. Oh ya, kembali lagi ke penulis. Jika penulisnya hanya 1, ya diisi 1 saja. Karena ini penulisnya cuma 1, yang lainnya dihapus. Oke, pada bagian corporate kita kosongkan, kita lewati. Pada bagian kontributor, kita isi nama dosen pembimbing kita. Nah, ada 4 kolom. Yang pertama kolom contribution, yang kedua kolom nama, yang ketiga inisial, yang keempat email. Pada bagian contribution, kita klik, kita scroll ke bawah, pilih sampai pilih tesis advisor. Klik. Ini sebagai advisornya tesis kita atau skripsi kita, dosen pembimbingnya kita. Family name kita ketikkan nama dosen pembimbing kita. Misalnya namanya Prayudi. Nama panjang ya, jangan nama pendek. Tanpa gelar. Terus given name kita isi titik saja. Terus kemudian kita isi emailnya dosen pembimbing. Jika dosen pembimbing kita lebih dari 1, maka pada bagian yang kedua, baris kedua ini kita juga isikan juga ya. Namun jika tidak, cuma 1 pembimbing saja, cukup 1 saja. Oke. Lanjut ke division. Division kita pilih prodi kita. Kita berasal dari prodi ilmu komunikasi. Misalnya kita scroll ke bawah, cari ilmu komunikasi S1. Sudah, kita udah klik. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Pada bagian public detail, status kita pilih published. Kemudian pada bagian date, ada 3 isian, tahun, bulan, dan hari. Kita isi dengan tanggal halaman pengesahan. Kita cek halaman pengesahannya tanggal berapa. Di sini halaman pengesahan tanggal 9 Juli 2025. Oke, kita kembali ke April. Berarti tahunnya terlebih dahulu 2025. Bulannya kita pilih bulan Juli. Tanggalnya tanggal 9. Oke, sudah. Jika sudah, maka pada bagian date type kita pilih publication. Kemudian pada bagian official URL kita ketikkan saja URL atau alamat lamanya UPN. http://upny.ac.id. Ini berfungsi untuk meningkatkan webometrik milik UPN Veteran Yogyakarta. Terus kemudian pada bagian isian institusi kita isikan nama universitas kita, namanya panjang, Universitas Pembangunan Nasional spasi Veteran Yogyakarta. Terus pada bagian departemen ini diisi prodi kita, tetapi perlu diingat harus ada kode prodinya. Kita lihat panduan dulu. Kita pada bagian departemen. Diisi dengan kode prodi, dalam kurung kode prodi, spasi nama prodinya. Untuk mendapatkan atau mengetahui
prodi kita itu kodenya berapa. Di sini ada link tautan kode prodi. Kita klik kanan, kita add new tab dulu. Kita lihat kode prodi S1 Ilmu Komunikasi. Biasanya tidak selama ini cepat, mungkin ini terkendala koneksi internet ya teman-teman. Kita tunggu. Oke, sudah terbuka data PDDikti Univ UPN Veteran Yogyakarta. Kita scroll ke bawah, kita menuju ke prodi. Kalau prodi agribisnis kodenya ini. Kita tadi dari ilmu komunikasi. Kita klik aja ke tombol kanan. Klik. Kita pilih komunikasi. Tidak ada lagi, klik kanan. Nah, ini ilmu komunikasi ada dua. Perhatikan di sini ada dua karena ada S1, S2 dan S1. Kita tadi dari S1 ilmu komunikasi, berarti kodenya adalah 70201. Kita bold, blok dulu, kita klik kanan, copy. Sudah kita copy ini, kemudian kembali lagi ke April. Pada bagian departemen tadi harus diisi dalam kurung, kode prodi, klik kanan, paste, tutup kurung, spasi, S1, spasi, ilmu komunikasi. Sudah. Kemudian number of page. Kita isikan halaman terakhir dari daftar pustaka. Oke, kita buka lagi skripsi kita. Halaman terakhir daftar pustaka. Tertandai halaman berapa ini? Halaman 97. Kembali lagi ke April, kita isikan halaman 97. Oke. Kemudian pada bagian relates URL, kita isikan laman atau websitenya Perpustakaan UPN Veteran Yogyakarta. https://2 perpus.upnyk.ac.id. Oke, URL type-nya kita pilih organisasi saja. Oke, pada publication detail sudah selesai. Kita scroll ke bawah lagi untuk founder, kita lewati, project kita lewati, kontak email address kita lewati. Terus pada bagian reference, kita klik, kita isi ini dengan daftar pustaka kita atau bibliografi kita. Kita buka lagi skripsi kita kopikan saja dari daftar pustaka kita. Dari daftar pustaka pertama kita klik tahan, kita tarik ke bawah sampai ke blok semua daftar isi, kita lepas, kemudian kita klik kanan, klik copy. Oke, kembali lagi ke April, kita pastekan ke sini. Ya, sudah. Kemudian uncontrol keyword kita klik, kita isikan dengan kata kunci pada bagian abstrak. Kita kembali lagi ke skripsi kita lihat kata kunci abstrak. Abstrak yang bahasa Indonesia ya teman-teman. Ini abstrak bahasa Indonesia. Berarti kata kunci chain diagnostic. Oke, dimulai dari sini. Klik tahan, tarik ke bawah, kita blok, terus lepas, klik kanan, copy. Kembali lagi ke April, kita pastekan. Ya,
Terus pada bagian additional information, kita lihat panduannya. Pada bagian additional information diisi dengan nama mahasiswa, dalam kurung name, strip sebagai penulis, atau penulis dulu, strip name, tutup kurung, spasi, titik 2, nama dosen pembimbing. Terus dalam kurung pembimbing 1 jika pembimbingnya cuma 1. Terus tutup kurung titik 2, nama pembimbing kedua jika ada 2 dosen pembimbing. Oke, kita isikan lagi di sini. Kita klik additional information. Kita isikan nama kita. Nama panjang ya. Spasi, buka kurung, kita sebagai penulis. Spasi, strip, spasi, name kita. Tutup kurung. Spasi, titik 2, spasi, enter. Jika penulisnya ada 2, contohnya kayak tadi, dari prodi S1 kimia, maka diisikan nama penulis keduanya, siapa tadi, Bayu Pambudi. Namun jika penulisnya hanya 1, maka diisikan 1 saja. Kemudian pada bagian ini diisikan nama dosen pembimbingnya tanpa gelar. Spasi, buka kurung, pembimbing. Pembimbingnya kalau cuma 1 langsung tutup kurung saja. Tapi kalau ada 2 berarti pembimbing spasi 1, tutup kurung, spasi, titik koma, spasi, enter. Baru nama dosen pembimbing kedua. Karena ini pembimbingnya hanya 1, maka langsung saja pembimbing tutup kurung. Oke. Jika sudah selesai additional information-nya, untuk bagian comment and suggest kita lewati, kemudian kita lihat panduan lagi, kemudian klik tombol next untuk melanjutkan karya unggah. Oke, kita klik tombol next yang bawah atau yang atas sana boleh. Kita klik tombol next. Ya, penelitian kita atau skripsi kita, tesis kita, disertasi kita, itu subjeknya tentang apa? Kita tentukan di sini. Contohnya ini subjek penelitiannya tentang sumur, pindah lapisan sumur, berarti lebih condong ke teknologi. Kita pilih yang disesuaikan saja ya. 1. Kita klik add untuk menambahkan subjek. Jika subjeknya lebih dari 2 atau lebih dari 1, boleh kita klik misalnya chemical technology, atau misalnya apa, tinggal pilih saja. Jika subjek sudah kita pilih, kita add, kita tambahkan, kemudian klik tombol next yang atas ini atau yang bawah boleh. Kita klik tombol next. Kita lihat panduan lagi. Tahap berikutnya adalah tahap mengakhiri pengunggahan karya ilmiah dengan menyimpan semua data yang telah dimasukkan ke sistem unggah mandiri, yaitu dengan mengklik Save for Later. Oke, kita kembali ke ePrint, kita klik Save for Later, klik. Nah, maka skripsi atau tesis atau disertasi kita sudah masuk ke sini. Tahap berikutnya adalah jika sudah mengklik Save for Later, copy dan simpan URL halaman preview itu. Ya, oke. Kembali ke ePrint, kita copy, kita klik 2 kali, klik. Kita klik kanan, kita klik arahkan ke copy. Jadi kita copy halaman URL ini. Kemudian kita simpan dulu. Kita lanjut mengisi form konfirmasi unggah mandiri kita. Klik kanan, alamatnya URL https://
s.id/unggah_april_upn. Tinggal klik kanan aja, open link in new tab. Ya, udah masuk. Untuk mengisi form ini, pastikan browser kita sudah login email Gmail. Jika belum, nanti login terlebih dahulu. Oke, kita masukkan NIM kita. Terus kemudian kita masukkan nama lengkap kita. Di sini ada keterangan nama lengkap diketik huruf kapital. Terus kemudian data ini akan digunakan untuk pencetakan surat bebas perpustakaan. Berarti isikan nama kita sendiri dengan huruf kapital. Nah, nama kita sendiri. Seandainya tadi kita kan penelitiannya misalnya dari S1 kimia, penulisnya ada 2. Biarlah temannya itu nanti menyebutkan sendiri. Jadi kita mengisi nama kita sendiri, kita pilih prodi kita S1 Ilmu Komunikasi, kita klik, kita scroll ke bawah, kita isikan email kita, nanti surat bebas perpustakaan atau informasi dari pustakawan akan dikirimkan ke email kita. Kita isi email kita. Sudah, kita isikan nomor WA kita yang aktif. Kemudian kita isi link ini dari URL ini yang sudah kita copy ini. Kita isi link ini, kita tinggal klik kanan, kita paste. Sudah. Jika sudah selesai, klik kirim. Sebelum kita klik kirim, pastikan isiannya terlebih dahulu. Apakah sudah benar atau salah? NIM benar, nama benar, prodi benar, email benar, nomor WA aktif benar, link April benar. Oke, kita klik kirim. Ya, semua notifikasi dari pustakawan akan dikirim melalui email yang telah kita isikan tadi. Jika kita kembali lagi ke panduan, kita ke alur, bagian alur. Jika unggahan mandiri kita disetujui dan tanpa tanggungan, maka kita akan mendapatkan email seperti ini. Disetujui, surat bebas perpus digunakan untuk bla bla bla, dan file surat bebas perpus bisa kita unduh. Gitu. Namun jika unggah mandiri kita disetujui tetapi masih punya tanggungan, maka kita akan mendapatkan email seperti ini. Disetujui tetapi kita masih punya pinjaman. Kita harus mengembalikan buku ke perpustakaan untuk diproses, atau denda keterlambatan atau administrasi turnitin. Berarti kita harus menuju ke UPA Perpustakaan UPN Veteran Yogyakarta. Atau jika kalau seandainya kita tidak punya tanggungan tetapi ada file yang salah, kita akan mendapatkan balasan seperti ini. Oke, demikian. Setelah dikonfirmasi kita disetujui, kita tidak punya tanggungan, maka kita akan bisa mengakses ePrint kita melalui ePrint. Biasanya kita tinggal cari nama kita di sini. Oke, demikian tutorial video ketiga unggah mandiri. Terima kasih.